Akhirnya, setelah mengetahui keberadaan sang profesor yang telah ditangkap oleh Alicia Sierra, kini akan jadi seperti apakah nasib dari setiap anggota geng Dali? So, akan gue ceritain episode kedua dari Money Heist di season kelima kali ini. Oh ya, sebelumnya bakal gue ingetin lagi bahwa video ini akan mengandung spoiler bagi lo semua yang merasa belum menonton. Jadi, daripada lo semua cuma dengerin gue bercerita, lebih baik lo pada nonton dulu film aslinya. Dan enjoy this video. Tanpa bantuan dari sang profesor, di episode kedua kali ini, awal cerita diawali dengan menunjukkan Step Sandra dan anggota tim yang bersiap-siap di depan pintu. Ternyata, Lisbon, Tokyo, dan Stockholm keluar tanpa senjata mengikuti para Sandra. Dengan membawa bendera putih, kedatangan mereka disambut bak pahlawan oleh para warga Spanyol yang lain. Ternyata, tujuan mereka ialah untuk berunding dengan Kolonel Tamayo. Coronel Tamayo, bandera blanca. Lalu scene berganti kepada Kolonel Tamayo yang terlihat kesal dan mendugaskan para bawahannya untuk menargetkan 3 wanita tersebut. Tetapi akhirnya hal itu dihalangi oleh Angelito. Jika tidak, maka hal itu akan membuat citra polisi jelek di depan masyarakat. Dan dia memaksa Tamayo untuk mengikuti negosiasi yang diminta oleh para perampok. Akhirnya Tamayo menyetujui juga usul dari Angelito. Dia akhirnya keluar untuk pergi melakukan negosiasi bersama para perampok. Akhirnya di sini Lisbon dan Tamayo saling bertemu. Lisbon langsung mengatakan bahwa Gandia sedang terluka parah dan memerlukan pengobatan khusus. Dia meminta kepada Kolonel Tamayo untuk membawakan dokter, tetapi Tamayo tahu bahwa hal itu akan memberikan para perampok waktu yang lama, dan hal itu tidak diterima olehnya. Mendengar hal itu, Tamayo pun berkata, lebih baik jika Gandia dibebaskan dan membiarkan dia berbicara sendiri apa saja perbuatan para perampok terhadapnya. Dan dia akan memberikan keringanan waktu selama 1 jam untuk para perampok tersebut. Mendengar hal itu, Lisbon dan yang lainnya langsung berunding. Lisbon juga sendiri yang mengetahui bahwa sang profesor tidak ada di tangan polisi. Dia meyakini bahwa Sierra bekerja dengan sendiri. Setelah berunding, akhirnya Lisbon dan yang lain sepakat untuk melepaskan Gandia. Saat Lisbon dan yang lain berunding dengan Kolonel Tamayo, situasi penting pun terjadi di dalam bank. Gobota yang sedang dari tadi bersama Gandia mencoba untuk menghajarnya. Seperti yang kita ketahui juga bahwa Gandialah orang yang telah menyebabkan kematian dari Nairobi. Hal itu membuat Gobota sangatlah kesal terhadapnya. Akibat hal itu, adanya perdebatan yang terjadi di antara mereka. Ada yang setuju untuk menghajar Gandia dan ada juga yang berusaha untuk menolaknya. Namun, pada akhirnya, pertarungan antara Gandia dan Gobota pun terjadi. Satu persatu dari mereka saling mendaratkan pukulan. Selama pertarungan tersebut, Lisbon dan yang lainnya pun kembali lagi masuk ke dalam bank. Mereka pun langsung terkejut melihat kejadian tersebut. Dan akhirnya pertarungan tersebut dimenangkan oleh Bogota dan juga dia hampir mematahkan leher dari Gandia. Melihat hal itu, Lisbon dan yang lainnya pun bereaksi untuk segera menghentikan pertarungan tersebut. Tokyo mencoba menenangkan Gobota dan Gobota pun akhirnya menurutinya. Namun, Gandia yang selamat dari Gobota malah menggoda balik Tokyo. Lantas, sejak hal itu membuat Tokyo menjadi kesal dan ikut memukul Gandia. Namun, tanpa disangka, akibat pertarungan tersebut membuat para perampok yang lain lengah. Hal itu menjadi kesempatan untuk Arturo Roman dan para sandera lainnya mengambil senjata. Sesaat pertarungan yang terjadi hampir berakhir, suara tembakan pun datang terdengar, yang dikeluarkan oleh para sandera tadi. Palermo dan yang lainnya pun ikut terkejut akibat tembakan dari Arturo. Beberapa tembakannya juga mengenai Denver dan para sandera yang lain. Arturo dan yang lainnya pun langsung lari meninggalkan mereka begitu saja.
Dan akhirnya pengejaran Arturo pun dimulai. Scene kembali lagi berganti kepada Kolonel Tamayo dan juga akhirnya Mayor Sagasta sudah berada dengannya. Di sini, Tamayo menugaskan Sagasta untuk masuk ke dalam bank dan melakukan pembantaian kepada para perampok. Tamayo meminta Sagasta untuk masuk ke dalam bank dengan tim khusus yang dibuatnya. Namun, permintaan itu ditolak olehnya. Dia bermaksud untuk menggunakan tim yang sudah dia percaya. Perlu diketahui juga, tim buatan Sagasta berisi dari orang-orang gila yang tak segan membantai musuh ataupun para sandera. Lalu Tamayo melanjutkannya bahwa itu tidak mungkin karena tim tersebut sangatlah bermasalah dan harus dicari terlebih dahulu. Tetapi tanpa disangka, Sagasta sudah membawa seluruh tim itu bersamanya. Balik lagi ke Arturo Roman yang tengah dikejar oleh Palermo dan yang lain. Di sini mereka mulai terpojok hingga akhirnya adu tembak pun saling terjadi antara para perampok dan sandera. Selama adu tembak yang terjadi antara para perampok dan sandera, akhirnya para sandera mulai terjebak dan akhirnya melarikan diri ke dok muatan. Beruntung bagi mereka, ternyata tempat itu adalah tempat penyimpanan seluruh senjata dari perampok. Akibat hal itu, para perampok tidak akan bisa dengan mudah mendekati mereka begitu saja. Balik lagi, scene berpindah ke Alicia Sierra. Kali ini, ternyata dia sedang membuat bukti video bahwa dia telah berhasil menangkap Profesor. Bila saja pemerintah akan memutarbalikkan fakta terhadapnya. Tiba-tiba, selama Sierra membuat bukti video, ternyata Profesor mengetahui kedatangan Marciele bersama dengan Benjamin melewati komputer. Lantas saja, Profesor langsung mengalihkan perhatian Sierra terhadapnya. Namun, akhirnya Sierra menyadarinya juga, kedatangan Marciele bersama Benjamin. Hal itu membuat dia panik. Langsung saja, Profesor memanggil Marciele dengan berteriak. Lalu, Sierra mengancam Profesor untuk diam, tapi dia tidak mau berhenti. Akhirnya, Sierra terpaksa memukul Profesor dan membuat dia pingsan. Setelah itu, scene kembali lagi kepada anggota yang lain. Di sini, mereka mencoba untuk menangkap Arturo dan yang lainnya. Namun, karena mereka kekurangan senjata dan ruangan senjata itu dipegang oleh Arturo, akhirnya mereka kesulitan untuk masuk. Tak habis akal begitu saja, akhirnya Tokyo mengingat bahwa mereka mempunyai senjata yang lain yang tertinggal di dalam ruangan. Akhirnya, di sini Tokyo berpisah dengan yang lainnya untuk mengambil senjata tersebut. Di posisi lain, Kolonel Tamayo akhirnya mengetahui bahwa terjadinya adu tembak di dalam bank. Hal itu membuat dia dituntut untuk segera melakukan reaksi. Dan akhirnya dia mulai menyuruh Mayor Sagasta dan seluruh timnya untuk segera masuk ke dalam bank. Kembali lagi ke Tokyo yang sedang mau mengambil senjata, kali ini dia pun mengajak Ryo untuk membantunya. Sedangkan kondisi anggota dari tim yang lain masih sangat kesulitan dalam menghadapi Arturo. Karena rasa khawatir, Stockholm pun menghubungi Denper yang terkena tembakan sebelumnya. Lalu Denper menjelaskan situasi yang ada pada mereka saat ini. Berpindah ke Arturo, di sini pemikiran Arturo sangatlah gila dalam menghadapi para perampok. Dia tak segan-segan untuk menggunakan seluruh senjata yang ada untuk menyerang mereka. Bekejar dengan waktu, Tokyo harus segera mendapatkan senjata yang ada karena para anggota yang lain kehabisan peluru saat melawan Arturo. Lalu Shin akhirnya kembali ke Marciele. Di sini dia sudah berada di tempat Profesor bersama dengan Benjamin. Namun, dia menyadari ada sesuatu yang aneh di tempat tersebut. Akhirnya, mereka berdua menyisiri ruangan yang ada, termasuk bagian dari kamar mandi. Namun, hasilnya mereka tak menemukan apapun di sana. Dan Marciele pun langsung melihat Profesor yang sedang terbaring di kasur. Saat kondisi mulai tenang, di mana Marciele sedang memeriksa Profesor dan Benjamin berada di toilet, tiba-tiba serangan pun datang dari Alicia Sierra yang sedang bersembunyi dari tadi di atas kasur. Dan dengan begitu saja, dia berhasil juga menangkap Marciele dan Benjamin. Di posisi lain, Helsinki yang sedang menjaga pergerakan dari para polisi dan tentara melihat adanya pergerakan dari tentara.
Dalam keadaan seperti itu pula, Arturo mulai melakukan penyerangannya dengan menggunakan senjata flamethrower. Hal itu membuat yang lain pula semakin terpojok. Dan saat intervensi para tentara mau dimulai, akhirnya Gobota mulai untuk menyerahkan Gandia. Lalu Gandia akhirnya dilepaskan dengan kondisi tubuh terikat memakai topeng, serta dia dipaksa untuk menghirup gas, di mana hal itu bisa membuat tubuhnya tak sadarkan diri bila menciumnya. Akibat kejadian tersebut, akhirnya polisi mulai membatalkan intervensi yang dilakukannya, dan menepati janji kepada Lisbon untuk memberikan para perampok waktu. Balik lagi ke kondisi Arturo, dia pun mulai memancing amarah dari Denper, melewati radio bahwa dia adalah ayah dari anak Stockholm dan mulai menjelekkan Denper. Stockholm yang juga mendengar perkataan Arturo mulai mengkhawatirkan hal tersebut dan dia akhirnya memutuskan untuk menyusul Denper dan yang lainnya. Lalu di sisi lain, Tokyo akhirnya telah mendapatkan senjata yang dibutuhkannya, tetapi mereka membutuhkan waktu untuk kembali kepada Lisbon dan yang lainnya. Tetapi Arturo mulai melakukan penyerangan lainnya. Dengan menggunakan forklift yang dilapisi tameng pelindung di depannya, dia mulai menyerang Denper dan yang lain. Saat Arturo melakukan penyerangan tersebut, akhirnya Stockholm bisa berhasil sampai tepat berada di belakangnya. Arturo yang melihat kejadian tersebut panik, lalu mendekati Stockholm dengan perlahan. Namun, dia juga membuat amarah dari Stockholm bahwa dia akan mengambil anaknya dari Stockholm. Akibat dari pergerakan dan perkataan Arturo tersebut, hal itu langsung membuat kemarahan dari Stockholm, yang menyebabkan Stockholm langsung menembak Arturo di tempat. Dan itu tadi adalah ending dari season ke-5, episode kedua dari Money Heist. Ketegangan dan kepanikan mulai terasa di Money Heist. Seperti apakah ending dari episode ketiga selanjutnya akan gue buat ceritanya selanjutnya. So, mohon maaf kalau ada salah dan kata. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi.